당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 올 텐데. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Film Korea yang berjudul Bete ini adalah kisah nyata tentang seorang ibu yang terus meratapi kepergian anaknya dalam tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol 16 April 2014 yang menewaskan 304 orang. Sore itu, Jung Il sedang berada di kabin pesawat dalam perjalanan dari Vietnam ke Korea Selatan. Sesampainya di rumah, ia mengetuk-ketuk pintu sambil memanggil nama istrinya, Sonam, Sonam. Tapi entah kenapa istrinya tak mau membukakan pintu untuknya, meskipun istrinya tahu itu adalah suaminya dan bapak dari anak-anaknya. Karena tidak juga dibukakan pintu, akhirnya Jung Il pergi dari tempat itu. Ia menelpon kakaknya dan menanyakan apakah benar itu rumah istrinya Sonam. Akhirnya Jung Il pun pulang ke sana. Di sana kakaknya bercerita bahwa Sonam telah berubah sejak kejadian itu. Keesokan harinya, Jung Il dan kakaknya pergi ke sekolah. Mereka menjemput anaknya yang masih kecil yang bernama Yesol. Yesol tampak tak mengenali ayahnya. Hubungan ayah dan anak itu sangatlah kaku. Setelah mengantar Yesol pulang, Jung Il juga tak mau masuk ke rumahnya. Ia pergi ke tempat Sonam bekerja. Ia hanya menelpon istrinya meskipun ia bisa masuk untuk menemuinya. Sonam juga segan untuk mengangkat teleponnya. Sonam, ini aku. Keluarlah sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Lalu Sonam menjawab, aku tak bisa menemuimu sekarang. Aku masih kerja. Aku akan menunggumu sampai kamu pulang, begitu kata Jung Il. Kemudian Sonam menjawab, pulanglah, nanti aku akan menelponmu. Keesokan harinya Jung Il kembali menjemput Yesol. Kali ini Yesol diajak ke warung nasi pecel. Namun Yesol tak mau makan. Ayahnya mengatakan, apa kamu gak suka nasi pecel Yesol? Kemudian Yesol menjawab, ayah makanlah separuh. Nanti yang separuh lagi akan aku bawa pulang untuk kakakku Suho. Mendengar itu, Jung Il sangat sedih. Ia segera memesan satu lagi untuk dibungkus. Dan Yesol pun sangat senang. Mereka pun kemudian pulang. Sesampainya di rumah, Yesol bertemu dengan Wo-chan, temannya Suho. Lalu ia malah pergi bersamanya. Ayahnya masuk ke rumah itu. Di sana dia melihat foto Sonam, Suho, dan juga Yesol. Tak ada foto dirinya di sana. Kemudian dia memasuki kamar Suho. Di sana banyak sekali foto Suho. Dia sangat sedih. Sore harinya, Sonam pulang dari tempat kerjanya. Dan di rumahnya ada Yesol dan suaminya. Mereka sangat canggung. Dan tiba-tiba ada tetangga mereka yang datang. Ternyata dia tidak mengenali Jung Il. Dia lalu memanggil Yesol untuk ke rumahnya. Setelah tinggal mereka berdua, Sonam lalu memberikan surat cerai kepada Jung Il. Jung Il pun tak mau menerimanya. Dia mengatakan, kita akan membicarakan ini nanti. Lalu tanpa berkata apapun, dia pergi. Beberapa hari kemudian, Jung Il bertemu dengan Direktur Lee. Dia meminta Jung Il untuk menceritakan mengenai Suho anaknya. Mereka juga minta foto-foto Suho. Direktur Lee mengatakan kepada Jung Il bahwa dia berencana akan mengadakan perayaan ulang tahun untuk Suho, putranya yang sudah meninggal. Jung Il diminta untuk berpidato di sana. 네, 뭐 아무거나 뭐든지요. 수호에 관한 거라면
Keesokan harinya, Jung Il mengantarkan Yesol untuk bertamasya bersama teman-temannya. Mereka bermain di pantai. Namun Yesol tiba-tiba sangat ketakutan. Ia menangis histeris. Sepertinya Yesol teringat akan kakaknya Suho yang meninggal akibat tenggelam. Sore harinya, Jung Il mengantarkan anaknya pulang. Pada saat itu, Yesol meminta kepada ayahnya agar tidak menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. Sementara Sonam di rumah terus saja mengingat kebersamaannya bersama Suho. Ia teringat kembali saat kejadian itu, Suho menelponnya berkali-kali, namun dia tidak mengangkatnya. Ia pun semakin sedih. Keesokan harinya, Sonam mengajak Jung Il ke pertemuan orang tua yang anaknya menjadi korban kapal Sewol. Namun Sonam merasa bahwa orang-orang itu tidak sedang berduka, melainkan berpiknik. Dan Sonam pun pergi meninggalkan mereka, termasuk Jung Il. 냅둬. 지가 좋아서 저러고 찍게. 그냥. 내가 운전할게. Suatu hari ketika Sonam pulang kerja, ia membelikan baju untuk Suho. Ia berencana untuk merayakan ulang tahunnya. Yesol yang merasa tidak dibelikan baju, dia sedih dan tidak mau makan. Ibunya berkata, "Bagaimana bisa kau pilih-pilih makanan, sedangkan kakakmu Suho tidak bisa makan?" Kemudian dia marah dan mengeluarkan Yesol dari rumah itu. Dan mereka pun Malam itu Sonam masih bekerja. Jung Il sekali lagi masuk ke kamar Suho. Di sana dia menemukan sebuah paspor yang belum distempel. Dia pun teringat Suho akan menyusulnya ke Vietnam. Tiba-tiba Sonam pulang. Lantas Jung Il meminta Sonam untuk menceritakan peristiwa itu. Namun Sonam justru marah dan berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba peduli? Kemana kamu selama ini, Jung Il?" 같이 한번 오지 그랬어. 순남아. 미안해 정말. 당신 뭐 했어? 당신 무슨 아빠야? Keesokan harinya, Jung Il mendapatkan panggilan interview. Ia pun bergegas pulang untuk mengambil setelan jas dan sepatu di lemari. Kemudian selama interview, ia menceritakan bahwa dulu ia bekerja di Vietnam cukup lama. Dan ia sempat dipenjara karena ada kecelakaan kerja di perusahaan yang dipimpinnya. Jadi ia harus bertanggung jawab. Mendengar pernyataannya, perusahaan itu pun langsung menolaknya. Setelah itu, Jung Il pun OTW ke kantor imigrasi. Ia bermaksud meminta stempel untuk paspor Suho. Tentu saja ia ditolak. Ia pun kemudian memohon dan memberikan alasannya. Ia mengatakan bahwa paspor itu untuk anaknya yang sudah meninggal dalam kecelakaan kapal Sewol. Akhirnya semua orang yang ada di situ terharu dan stempel itu pun diberikan. 한 번만 봐주세요. 좀 살아있는 사람도 아니고. 죄입니다. 피아드립니다. 종이에 도장 하나 찍어주는 게 그렇게 어렵습니다. Sore harinya, Jung Il kembali ke rumah. Sonam pun kaget melihat ia menggunakan setelan jas dan memakai sepatu Suho.
Kemudian Jung Il mengatakan ia habis wawancara kerja dan ia tidak mengetahui jika itu sepatu Suho. Ia menyangka bahwa itu adalah sepatunya. Ia tidak menyangka bahwa Suho sudah sebesar itu. Dulu waktu ia pergi ke Vietnam, Suho masih kecil. Lantas ia juga menceritakan bahwa ia habis minta stempel untuk Suho. Sonam pun senang mendengarnya. Kemudian mereka berbincang santuy. Namun tanpa sengaja, Sonam menceritakan tentang kompensasi yang diterima para korban. Jung Il pun menanyakan kompensasi untuk Suho. Tapi Sonam malah salah paham. Ia mengira Jung Il pulang untuk alasan uang kompensasi itu. Jung Il pun marah lalu pergi. Beberapa hari kemudian, Sonam baru pulang bekerja. Ia kaget melihat rumahnya ada tetangganya yang sedang mengumpulkan barang-barang Suho untuk merayakan ulang tahun Suho. Ia pun marah dan mengusir orang-orang itu. Karena Sonam tidak setuju dengan perayaan ulang tahun Suho. Ia mengira mereka hanya ingin bersenang-senang. Sampai pada suatu malam, keluarga itu mengadakan selamatan untuk mendiang Suho. Di sana ada para kerabat. Namun tiba-tiba, Paman Sonam menanyakan uang kompensasi Suho. Ia mengatakan uang kompensasi yang besar itu harusnya bisa diinvestasikan di perusahaannya. Namun ayah Suho mengatakan bahwa mereka tidak mengambilnya. Mendengar itu, Paman Sonam malah mengatai ayah Suho bodoh tahu. Ayah Suho pun marah dan mengusirnya. 너 나한테 빌려간 6천원 안 줄 거야? 가자. 일어나서 옷 입어. Malam hari setelah kejadian itu, Sonam sedang duduk di jendela. Ia melihat ada anak-anak yang sedang bermain di jalanan. Ia pun langsung teringat dengan Suho. Suho seharusnya sudah pulang saat ini. Ia membayangkan Suho membangunkannya tidur. Kemudian ia mengatakan kepada Suho, "Ini ibu sudah membelikan baju untukmu." Tapi ia pun segera tersadar bahwa itu semua hanyalah ilusi. Sonam pun langsung menangis histeris. Suaranya terdengar kemana-mana. Jung Il yang mendengar tangisan Sonam segera pulang dan menenangkannya. 이 소리 뭐라고 같이 Hari ulang tahun Suho pun tiba. Jung Il dan Sonam akhirnya datang juga ke acara itu. Satu persatu kenangan tentang Suho diungkap. Semuanya sangat sedih. Di situ semua orang membicarakan kebaikan Suho dan juga kelucuannya. Hingga tibalah giliran Wo-chan, sahabat Suho. Ia membuat surat untuk Suho yang isinya tentang kebaikan dan permintaan maafnya kepada Suho dan keluarganya. Ada juga teman cewek Suho yang mengatakan bahwa Suho meninggal karenanya. Ia mengatakan Suho memberikan pelampungnya dan tali kepadanya sehingga ia bisa selamat, dan justru Suho yang tenggelam. Ayahnya pun juga tak sanggup menahan tangisnya. Ia sangat sedih karena pada saat itu ia tidak dapat berbuat apa-apa, dan ia mengatakan bayangan Suho selalu mendatanginya. 창훈이가 수호하고 같이 있다고 생각.
수호도 뒤에서 따라오고 있는 줄 알았어요. 근데 그럼 너 어떻게 지내니? Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Birthday. Sedih banget ya filmnya. Oke deh, tungguin video aku selanjutnya ya guys. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 나야, 내 사랑이 어디에 있느냐고 인지 도무지 알 수 없어서 늦은 밤이나 새벽이 저예요. 보이지 않게 어머니를 안아요. 하시는 거예요. 아버지를 찾아갔었어요. 어머니와 예솔이를 곧 오실 거니까요. 슬픈 어머니. 수호가 왔었어요. 집에 가달라고. 수호가 저한테 왔었어요.